tahun baru di dalam hari yang kelima ini. Tuhan bawakan kepada saya untuk menyampaikan kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak usah kita pusing melihat, Pak ini kursinya masih ada sekian gini-gini. Tidak usah. Ya, kalau kita dalam kesalahan itu sendiri yang akan hancur. Tetapi kalau kita ada dalam kebenaran, ini ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Ya, minggu lalu saya sempat berbicara bahwa Tuhan tahu di dalam hati saya. Karena saya ini sebagai gembala, saya kepingin melihat satu demi satu jemaat Tuhan. Agar supaya jemaat Tuhan itu mereka bisa bertumbuh yang baik. Mereka bisa dipulihkan dari segala dosa-dosa yang ada. Sehingga mereka hidup itu di dunia dan di akhirat menerima janji Tuhan. Dan di dunia menerima janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan semua terwujud di dalam kehidupan. Dan di akhirat kita mendapatkan surga yang kekal. Itu yang paling penting. Nah, pagi hari ini mari saya ajarkan kepada Bapak Ibu, kita membacakan di dalam Matius 28. Matius 28 ayatnya ke-16, kita boleh baca sampai dengan 20. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Pagi hari ini saya senang sekali ya. Saudara Eksan dia bisa gagah begini. Padahal hari Kamis saya melihat dia, tapi hari ini dia bisa gagah begini, pakai jas, pakai dasi, dan pakai kacamata. Waduh, ini berarti satu kemajuan di tahun 2025. Puji Tuhan, ya terus maju terus, tarik kembali istri, anak-anak, ayo kembali. Ya, lihat papa seperti ini. Ya sore jangan hilang lagi, dibawa lari, tidak boleh. Ayo kembali. Baik. Kita membaca di dalam ayat yang ke-16. Ya, perikop di sini perintah untuk memberitakan Injil. 16 dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga, di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 jemaat ayat 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar dengan kuping, dan percaya dari lubuk hati yang terdalam dan melakukannya. Pagi hari ini, hari yang kelima, 2025. Kita bersyukur ada jemaat yang masih percaya ucap syukur kepada Tuhan. Tanggal 31 dia datang ucap syukur kepada Tuhan. Dan tanggal 1 ibadah buka tahun dia mau berkorban, tidak usah pergi kemana-mana, dia mau datang ucap syukur, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Tetapi belum terlambat hari ini, ya hari yang kelima. Kita juga masih datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, agar supaya kita serahkan semua hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan katakan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu yang paling penting. Ya, dengar baik-baik. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Itu yang paling penting. Kalau hidup kita ini tidak disertai Tuhan, percuma, tidak ada gunanya. Jalan sini, jalan sana, buntu semua. Karena apa? Tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi di sini ada firman Tuhan, dia mengatakan yang terakhir, 20 bagian terakhir. Aku akan menyertai padamu, ya, sampai akhir zaman. Asal satu, ya. Yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku akan menyertai kamu. Dikatakan Tuhan Yesus bilang, ajar kepada mereka kebenaran firman Tuhan. Agar supaya mereka melakukan semuanya.
Kalau kita diajarkan firman Tuhan seperti pagi hari ini, kita mendengar dan kita melakukan. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Itu yang paling senang. Ya, tadi mohon maaf, waktu menarik satu persembahan, saya melihat ada yang tidak begini saja. Saya bilang tidak, kalian harus lakukan. Semampu berapa kalian lakukan. Jangan sampai kamu tidak lakukan. Kita belajar, kita melihat pada waktu orang Majus. Ya, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, bawakan kepada saya ke sana, aku akan ketemu Tuhan di Bethlehem dan saya akan sujud menyembah dia. Saya akan sujud menyembah dia dan saya akan mempersembahkan. Ya, persembahkan banyak artinya. Persembahan itu ada persembahan hidup kita kepada Tuhan, persembahan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mempersembahkan. Dan kita melihat lagi di dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ke-8, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam ayat 17. Ketika melihat dia, siapa ketika melihat dia huruf besar, ya? Mereka menyembahnya, menyembah sama Tuhan. Nah, pagi hari ini ada satu ajaran Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Melalui siapa? Melalui gembala kita. Ya, kenapa saya dipercayakan untuk menjadi gembala? Kenapa saya harus ambil alih di dalam pelayanan ini untuk berbicara kepada jemaat? Karena saya tahu saya sebagai seorang gembala dan sebagai seorang gembala saya harus berusaha hidup saya ini jadi contoh, jadi teladan. Kalau saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang pemimpin, saya sebagai orang tua, ya, hidup tidak jadi contoh, bagaimana orang tua itu bisa dilihat sama anak-anak? Ya, bagaimana anak-anak bisa mau meniru teladan orang tua tidak jadi contoh. Bagaimana seorang pemimpin, ya, yang ada di gereja, kalau dia sendiri tidak bisa menjadi contoh, bagaimana jemaat bisa melihat? Dia boleh ngomong saja, dia sendiri tidak pernah melakukannya. Bagaimana kalau kita jadi jemaat? Ya. Mau jadi contoh dengan sesama seiman, kita sendiri saja tidak melakukan, bagaimana hidup kita bisa menjadi contoh? Padahal Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah teladan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan, menjadi contoh dan jadi teladan. Supaya murid-murid itu bisa melihat, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita berbicara tentang kepercayaan. Memang Tuhan suruh kepada kita pagi hari ini. Supaya kita pergi kemana-mana, memberitakan kabar-kabar. Namanya penginjilan. Ya. Tetapi yang Tuhan taruh di dalam hati saya, luas untuk membicarakan ini. Tetapi mari kita ini, yang ada sekarang ini, kita coba menginjil bagian dalam dulu. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sudah jauh daripada Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, dia duduk ke gereja. Dia duduk ke gereja, dia dengar firman Tuhan, tapi mata hatinya udah buta. Sehingga dia sudah tidak percaya lagi. Kalau mata hatinya tidak buta, dia pasti percaya. Maka itu pagi hari ini kita ambil dulu cerita daripada Tuhan Yesus. Kita tahu cerita ini, Tuhan Yesus pada waktu diizinkan dia mati. Hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit dan kita melihat. Dikatakan di dalam ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Pada kebangkitan Tuhan Yesus sebelumnya sudah omong kepada murid-murid. Nanti waktu Tuhan Yesus itu bangkit, ya, dia akan pergi ke Galilea. Dia akan menuju ke Galilea. Maka itu murid-murid Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. 11 murid ini pergi ke Galilea.
bertemu dengan Tuhan. Mereka tahu, yang penting kita tahu dulu. Tuhan Yesus pergi ke Galilea dan dia sudah katakan kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 itu dia ceritakan dia bangkit nanti dia akan pergi ke Galilea. Saya berpikir-pikir dari Yerusalem ya Bethlehem itu Galilea itu sama kota kecil. Ya. Jadi bukan kota, dia ya seperti Bethlehem, macam kita di Perak, di sini Perapat Kurung itu Galilea. Jadi dia jalan pergi ke sana. Tapi zaman dulu belum ada rumah, belum ada apa, masih betul-betul berupa ladang yang ada atau hutan-hutan. Dia pergi ke Galilea dan itu sudah disebutkan Galilea. Ya, pergi ke Galilea dan kita melihat 11 murid ini. Mungkin kita bertanya, Tuhan, murid Tuhan Yesus kan 12. Kenapa sisa 11? Ya ini satu, yang berbuat dosa, yang jual Tuhan. Namanya Yudas, sudah game over. Ya. Karena apa? Dia jual Tuhan, sehingga dia diizinkan mati dengan mengenaskan. Jadi masih sisa 11 murid. Mereka pergi. Dan kita melihat waktu mereka 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, sampai di Galilea mereka melihat Tuhan. Tuhan janji itu pasti Tuhan genapi. Tuhan bukan manusia, janji pagi, siang ganti. Tapi Tuhan ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Dia bilang saya ke Galilea. Dia pergi ke Galilea, sampai di sana murid-murid waktu tahu Tuhan Yesus sudah ajar. Mereka pergi, sampai di Galilea mereka ketemu Tuhan Yesus. Waktu mereka ketemu Tuhan Yesus mereka menyembahnya. Menyembahnya kita melihat. Ketika melihat dia, huruf besar Tuhan, mereka menyembahnya. Nya itu huruf besar itu adalah Tuhan. Mereka menyembahnya. Ya. Jadi kalau kita datang di sini, kita sudah diajarkan menyembah Tuhan. Menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kita bisa menyembah dengan hati yang tulus, yang untung itu kita. Bukan untung tetangga. Kalau Eksan hari ini dia pakai dasi, dia pakai jas. Yang untung, yang gagah itu Eksan. Yang senang itu istri. Yang senang itu anak-anaknya. Mungkin tadi pagi waktu Eksan berangkat, dia sudah pakai jas, istrinya ngomong kepada dia, "Kon saiki kok kaya, pakai jas." Ya sorry Pak. Dino iki aku ditugaskan perjamuan kudus atau apa? Aku ditugaskan perjamuan kudus atau tugas dari ini. Oh kaya kon. Ya tetapi yang senang itu istrinya. Anaknya pasti ngomong baru bangun tidur. Dulu kan bangun pagi-pagi ke gereja. Ya, Pak, cek gaya ya Pak. Iya sorry Pak, aku mau pergi kembali ke gereja ada pelayanan. Anak-anaknya pasti senang. Papaku yo seperti ini. Kalau kita mau menyembah Tuhan, yang untung itu kita, bukan tetangga. Pribadi lepas pribadi, yang untung masuk surga itu kita, bukan istri. Yang masuk surga itu kalau istri benar, suami tidak benar, yang untung itu istri. Tidak bisa barang-barang untuk masuk surga. Tapi kalau terima berkat di dunia, kalau suami sudah menerima berkat, yang untung itu istri. Yang untung itu anak-anak. Yang untung itu orang tua. Seperti dikatakan saudara Alek, dia bilang, "Om, mohon izin Om, Papa minta kepada kita anak-anak supaya bawa Papa pergi jalan-jalan, pergi di Batu." Ya apa mana Om, orang tua minta, ya kita jalankan. Kemarin dia ngomong sama saya tinggal di hotel ini 1 hari 1 juta. 3 kamar 1 hari 3 juta. Ya, belum makan dan lain-lain. Jadi pergi ke sana kalau 2 hari harus siapkan uang 10 juta. Ya. Tapi karena apa? Karena mereka sudah keberkatan, ya mereka bisa pergi. Ya, apa bilang Pak Gembala ikut juga? Kan tidak. Yang senang kita. Bukan tetangga. Yang senang itu kita.
Maka itu kita melihat, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kadang kita ragu-ragu, apa benar ada Tuhan itu apa tidak. Kadang kita ragu-ragu. Ya, saya juga di dalam tahun 2025, tahun 2024 saya telah melihat kemuliaan demi kemuliaan, keajaiban demi keajaiban. Tetapi di situ masuk 2025, saya mulai ragu-ragu. Apakah Tuhan ini ada apa tidak? Saya berpikir iya ya. Yang kita berhadapan ini, di depan ini bukan manusia. Yang kita berhadapan itu penghulu-penghulu udara. Ya, kuasa-kuasa kegelapan yang membuat iman kita itu down. Maka itu kita harus senantiasa ada hubungan baik dengan Tuhan. Agar supaya Tuhan jangan izinkan iblis itu ambil kembali kepada kita. Kadang kita ragu-ragu, percaya apa tidak. Saya juga ragu-ragu di tahun 2025. Saya ragu-ragu. Tetapi di situ saya berbicara dengan anak saya Andre, Papa sudah kita percaya saja sama Tuhan. Tuhan nanti yang sudah tolong. Kalau tahun yang lalu Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan tidak tolong. Jangan ragu-ragu, kita harus percaya. Tetapi percayanya itu yang keluar dari mulut percaya. Tapi dalam lubuk hatinya masih ragu-ragu. Ini sama seperti ini. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Betul toh Ibu Andreas? Ya. Saya lihat Ibu Andreas masih ragu-ragu. Jangan. Kasih permen Ibu Gembala. Kalau tidak ada obat suntik, semangat kembali. Ragu-ragu. Jangan kita ragu sama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita ragu. Kita harus percaya. Saya ngomong ini, mulut saya ngomong begitu. Tetapi hati saya mana tahu. Ngomong iya ragu-ragu. Tapi keadaan saya ini seperti ini. Keadaan saya ini seperti ini. Jangan ragu-ragu. Kadang kita ragu-ragu. Apa benar Tuhan itu ada apa tidak. Sehingga kita ragu-ragu, kita mulai kembali lagi kepada dunia. Datang kepada dunia. Sudahlah, kita datang kepada dunia, capek deh. Hari tanggal 1 saya katakan. Kita harus berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, ini damai terus itu ada. Rasanya itu persoalan masalah banyak, tetapi kekhawatiran itu tidak ada. Karena apa? Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak percaya sama Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia kita capek. Tuhan katakan kamu hidup seperti di padang gurun yang tidak pernah mendatangkan kebaikan. Kekhawatiran saja, ketakutan saja, kebingungan saja. Saya lihat Hendrik ya, kalau dia dengar firman Tuhan, dia punya kepala, dia tunduk betul-betul gini. Ya. Tidur atau dengar. Kadang seperti itu. Kita ragu-ragu. Jangan. Saya boleh ngomong dari mimbar. Jangan. Tetapi kadang saya punya hati ini ragu-ragu. Maka itu kita perlu pendamping. Yang senantiasa memberikan kekuatan. Suami butuh istri memberikan kekuatan kepada suami. Istri butuh suami yang sama-sama untuk memberikan kekuatan kepada istri. Suami dengan anak, ya, papa mama dengan anak juga harus senantiasa memberikan kekuatan satu sama lain. Harus. Kalau tidak kita ini tiap hari diganggu sama iblis. Maka itu kalau kita hanya datang sama Tuhan. Tuhan katakan mereka datang karena perintah manusia. Mereka datang. Padahal mereka datang ke rumah Tuhan. Itu perintah manusia padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma itu ibadah. Bapak Ibu mau datang ke gereja. Ya, ibadah dengan percuma Tuhan katakan. Percuma. Tapi tahun 2025. Kita melihat tadi, temannya Pak Eksan, Pak Erik Cahyadi. Teman dia bilang, aku wapi. Dia yang kirim itu. Dia mendapatkan surat dari BMKG.
bahwa tanggal 2 sampai tanggal 10 akan terjadi. Ya, kita percaya saja. Tapi kita tidak boleh takut. Dan kita tahu ada janji-janji Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan. Tuhan bilang 10.000 jatuh di bagian kanan atau jatuh sebagai kiri. 1.000 jatuh di bagian kanan dan jatuh. Tapi kalau kita orang benar tetap berdiri. Saya berpikir, iya ya kemarin kalau banjir bandang dia datang, saya lari naik di atas. Saya mulai membayangkan dari jalan raya dia naik di atas itu kurang lebih ada 1 meter. Sebab saya yang tahu dulu Uruk dikasih naik. Tapi gereja ini masuk air. Ya, saya boleh naik ke atas. Tapi kalau ada datang puting beliung atau datang gempa, saya naik di atas itu bisa jatuh itu bangunan saya juga mati. Tapi kalau seumpama saya ada bersama dengan Tuhan dikatakan, aku akan menyertai engkau. Asal engkau melakukan perintahku dan engkau jalankan. Taat. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Coba anak-anakku yang hatinya udah beku. Ya. Ayo, kita harus percaya. Karena masa depan kita ini hanya Tuhan yang bisa membawa. Saya bilang Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Kalau engkau tahun 2025 engkau tidak menyertai saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu. Tapi saya percaya Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan buka jalan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kembali lagi Ulangan 28. Ulangan 28 ya ayatnya yang pertama. Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka dia katakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat, itu janji Tuhan dan tidak pernah tidak tergenapi. Itu janji Tuhan. Janji melalui Nabi Yesaya bahwa ada kelahiran. Ya, Tuhan sudah lahir ke dunia. Habis itu ada apa? Ada kematian. Habis ada kematian, ada kebangkitan. Ada kebangkitan, ada naik ke surga. Ada naik ke surga dan satu saat dia akan datang. Tinggal satu yang belum terjawab kedatangan. Tapi sudah waktunya sudah dekat. Dan itu pasti terjadi. Masa 5-6 yang Tuhan janjikan sudah tergenapi semua. Tinggal satu tidak tergenapi kan tidak mungkin. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita dengar baik-baik. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus itu waktu dia mati selama 3 hari dia pergi menginjil, mengunjungi orang-orang yang ada pada zaman Nuh. Kita tahu pada zaman Nuh, pada waktu itu mereka tegar tengkuk, keras kepala. Sudah diomongi Tuhan, mereka bandel, hanya Nuh dan keluarga saja. Tapi waktu kapal yang disuruh sama Tuhan, bangunkan bahtera ini, Nuh lakukan dengan begitu setia sama Tuhan. Pada waktu sudah selesai, Tuhan izinkan hujan besar. 40 hari, 40 malam, air itu tetap ada di atas. Dan kapal itu bisa terapung. Terapung dan mereka yang diselamatkan. Yang lain itu mati semua. Mati semua. Mati kemana? Mereka ada di penjara. Pada waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka. Menginjil kepada mereka. Di dalam firman Tuhan. Menginjil kepada mereka. Dan sesudah itu dia bangkit. Hari ketiga dia bangkit. Dia menampakkan diri. Dia katakan, aku telah diberikan kuasa. Aku telah diberikan kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi.
Tuhan Yesus telah diberikan kuasa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan diberikan kuasa. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Coba kita melihat Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Kita juga diberikan kuasa. Yes, Yohanes 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya enggak sama Tuhan? Kalau kita percaya sungguh-sungguh diberikan kuasa. Perkataan-perkataan kita itu ada kuasa. Kata-kata kita itu ada kuasa. Kita omong itu orang langsung tunduk. Karena ada kuasa. Senantiasa hamba Tuhan mengatakan, Tuhan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong Tuhan berikan kuasa. Agar supaya saya menyampaikan dan bisa menjadi berkat. Diberikan kuasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tentu kepingin diberikan kuasa. Kalau kita diberikan kuasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam segala segi hidup, kita mau ketemu siapa saja. Ya, Tuhan berikan kuasa. Tuhan berikan hikmat. Kalau kuasa sudah ada, hikmat sudah ada, itu enak. Kemarin, saya dengan Ibu Gembala tidak janjian. Pada waktu pagi saya sudah ambil makanan ini, saya bawakan ke tempat olahraga di sana, saya bagikan mereka. Dan sesudah itu saya berenang, sambil saya menginjili orang-orang, saya berenang. Waktu saya berenang, tiba-tiba Roh Tuhan bicara sama saya. Ya, itu ibu-ibu yang sedang bekerja. Dengar baik-baik. Itu ibu-ibu yang sedang bekerja di gereja. Mereka sedang atur makanan untuk aku. Tuhan bilang, suruh kasihkan berkat kepada mereka. Itu berkatku di dalam masih banyak, beras kasihkan. Ya, itu hikmat. Langsung saya sedang berenang, saya menepi. Tentu HP saya kan ada di tas. Saya minta kepada orang yang penjaga, tolong ambil HP saya. Saya telepon sama Ibu Gembala. Ibu Gembala, saya bilang, Tuhan suruh berikan kepada ibu-ibu yang sedang bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk jemaat. Ibu-ibu yang sedang bekerja. Jadi kemarin siapa yang datang, dia dapat berkat. Ibu-ibu yang sedang bekerja, kasihkan mereka ini beras. Karena saya tahu ini Tuhan punya. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak mungkin saya jalankan. Dan saya telepon Ibu Gembala sudah ngomong. Ya, tadi ada ibu-ibu ngomong, katanya ibu-ibu semua yang ada minta kalau bisa minta beras. Ya saya tidak mendengar untuk ibu-ibu yang minta kalau Tuhan bilang jangan, ya saya pasti lakukan tidak. Tapi Tuhan yang suruh, kasih saya bilang. Karena ini Tuhan yang suruh. Jadi Ibu Gembala juga rada bengong. Iya ya, tadi kan ada ibu satu berbicara. Ibu-ibu yang lain minta beras. Karena di rumah sudah tidak ada beras, tidak apa-apa, ada beras. Kasih. Tapi Tuhan bilang, yang bekerja kasihkan. Sesudah itu saya berenang lagi, Tuhan kasih tahu mereka kalau mau ada ikan ambilan di sana. Banyak. Tuhan itu punya harta di seluruh langit dan bumi serta seisinya Tuhan punya. Dia mau kemana dia alirkan. Sama juga sekarang Tuhan titipkan kepada kita. Beras masih banyak 500 kilo mungkin masih ada. Tapi kalau Tuhan tidak perintahkan saya tidak akan kasih. Meskipun bagaimana Bapak Gembala jahat dan lain-lain, saya juga tidak akan kasih. Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan, saya akan buat. Maka itu harta Tuhan bilang, seluruh harta di surga dan di bumi aku yang punya. Kemana mau dialirkan? Kemana mau dialirkan? Ya, kepada siapa yang mau dialirkan? Tentu kepada orang yang berkenan sama Tuhan.
Apa yang tidak berkenan sama Tuhan dapat daripada siapa? Dari dunia. Kalau dunia yang kasih itu semu. Tapi kalau Tuhan yang kasih itu lain. Orang di dunia ada yang kaya dari Tuhan, ada yang kaya dari dunia. Tapi beda, orang yang kaya dari Tuhan itu dia hidup takut akan Tuhan. Orang kaya daripada dunia dia angkat kepala. Maka itu Bapak Ibu, saya tadi waktu turun, saya diomongi. Kamu telepon Bapak Budiarto. Langsung saya angkat telepon, saya bel 1 kali langsung diangkat. Selamat pagi Pak Herman. Tapi karena telepon WA itu signalnya mati, saya langsung telepon melalui telepon biasa. Oh ya, selamat pagi Pak Herman. Apa? Baik Pak Budi, baik. Pak Budi, saya tolong bertanya tentang laser ini. Ya, Pak Budi sehat? Ya, gula saya kalau saya tidak salah 160, wih tinggi ya. Tekanan darah ya 160, 170. Ya, satu saya bilang kita berharap sama Tuhan. Ya, biar Tuhan tolong. Kedua, saya ada pakai laser. Oh, sudah Pak. Sudah beli sama anak-anak saya. Saya senang. Anak-anak yang kita didik ini, mereka tahu tentang orang tua punya kebutuhan. Mereka beli. Sudah Pak, sudah dibeli sama anak-anak saya. Dan mungkin hari ini atau besok datang. Saya bilang, siapa yang beli? Ya anak-anak melalui Andre. Saya ganggu sama Andre. Karena Andre kemarin ada bicara saya. Nyok, ini alat ini Papa punya teman. Ya, mau pesan. Yang kau bilang itu kemarin harganya 2,3 sekian. Ya, Papa punya teman mau yang alat itu. Tapi dia mau buka, dia minta dengan harga 3 juta lebih. Jadi Papa sudah jadi bingung, dia AO. Mau pilih, mau batalkan kepada calon calon Papa mertua atau apa? Ya. Oh Pak, tidak bisa Pak. Dia kan tidak terbuka sama saya, tidak bisa. Ya saya bilang Papa sudah putus, Papa sudah terima ini uang. Ya kalau begitu nanti saya cari yang lain lagi. Tapi ada yang gini-gini. Ya sudahlah, saya pikir daripada dia capek berpikir. Ya, tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Maka tadi saya suruh ukur mereka. Saya panggil anak-anak yang lain. Ayo untuk orang tua. Ada gini. Ya sudah. Doakan. Kalau Tuhan izinkan saya beli 1. Ya. Kalau anak-anak belum bisa berikan. Ya sudah. Saya sebagai gembala. Saya beli 1. Untuk ini. Ini ngantuk ini karena gula. Ya. Saya beli 1. Pakai bikin daftar. Betul sakit gula. Oh ya, sakit gula, bikin daftar. Ini kali yang paling nomor 1 tinggi pecah rekod Ibu Retno. Karena dia apa? Dia pelayan. Tukang masak untuk orang panti, Tuhan bilang, Ibu Retno, kasih sama dia. 1 minggu kasih dia pakai. Ya, boleh juga kalau tidak. Dia pakai, habis pakai, dia ngomong sama Manyo, aku tak pakai, kon pakai sih yo. Nanti sore kan kembalikan saya lagi, besok pakai lagi. Gantian. Ya, enggak apa-apa. Ada berkat saya beli. Nah ini, untuk siapa? Memperhatikan. Orang kalau sudah ada Tuhan dalam hidup ini, kasih itu pasti ada. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia mau memperhatikan orang-orang yang susah. Kalau tidak ada Tuhan, dia ego, mementingkan diri sendiri. Bagaimana kita yang ada di sini? Ya. Apakah sudah ada Tuhan dalam hidup kita? Kalau ada Tuhan, dia pasti mau memperhatikan orang-orang yang susah. Dia pasti mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Orang yang punya kasih itu dia suka memperhatikan. Maka itu Andre, tolong. Sambil Papa omong begini kamu cari, sebentar jadi beli. Ya, beli. Karena udah mantap. Kembali lagi Bapak Ibu. Karena apa? Butuh. Ya. Kesehatan ini. Kadang waktu saya ngomong, waduh Pak, harganya mahal Pak. Wah gini. Jadi bagaimana? Tuhan punya cara.
Tuhan bisa memakai siapa saja yang menjadi berkat. Orang yang stroke, Bapak Ibu, dipakaikan itu. Ini kan saya melihat melalui Metro TV. Kalau dia mau karang, itu orang bisa tuntut itu Metro TV. Ini TV nasional punya. Dan di situ saksi-saksinya, kesaksian-kesaksian. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa. Enak kalau kita diberikan kuasa, kita ngomong apa jadi berkat, ngomong apa jadi berkat, ngomong apa jadi berkat. Karena apa? Ada roh Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di sini, apakah Bapak Ibu juga diberikan kuasa? Kalau Bapak Ibu diberikan kuasa, Bapak Ibu, kalau diberikan kuasa, Bapak Ibu omong apa pasti orang dengar. Saya dengar kemarin Ibu Fung, Pak, anak saya ini sakit, Pak. Batok-batok. Ya, batok-batok. Aduh. Saya mau hubungi ponakan saya. Kan ada dokter satu spesialis. Tiba-tiba saya ingat teman saya, dokter yang satu ini. Ternyata anak saya, Andre, sudah hubungi sama ponakan saya. Sudah dikasih obat. Dan kemarin waktu sudah minum obat ini, masih batok-batok. Saya telepon kepada teman saya, 1 kali periksa dia 450.000. Masih pun melalui telepon 450.000. Saya ngomong begini sama dia, hei Pak Dokter, kau tolong dulu jemaat saya ini anaknya lagi sakit. Ayo kita bicara orang 3. Dia sedang periksa orang. Ya, Mike dia bilang, bicara orang 3. Langsung kemarin berbicara dengan Cifung, langsung dikasihkan, kau beli obat ini. Beli obat ini dan minum. Itu kan sudah sembuh nanti. Ya, kenapa? Saya berpikir kalau dia harus pergi ke dokter lagi, kemana kan kasihan. Kita punya kuasa, kita ngomong, kita berdoa, Tuhan tolong. Maka itu Bapak Ibu, coba kita renungkan pagi hari ini sebelum kita makan perjamuan kudus. Jangan main HP dulu sayang. Kuasamu hilang nanti. Dong, HPmu simpan dulu di sana dong. Saya omong dia ambil pusing, ya sudah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberikan kuasa. Diberikan kuasa. Kalau kita diberikan kuasa itu enak. Diberikan kuasa. Saya lihat indung saya omong dia langsung jalan belakang. Saya sendiri jadi ketengar. Ya saya harus hadapi seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kita melihat. Di dalam ayat yang ke-19 berbicara tentang ketaatan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Taat. Pergilah, jadikan bangsa ini muridku. Karena Tuhan tahu. Kalau bangsa ini belum menjadi muridnya Tuhan, mereka akan binasa. Barang siapa percaya kepadaku akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan binasa. Jadi kita ini yang sudah menerima Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan, pergi jadikanlah bangsa ini muridku. Bagaimana? Menginjil. Ya, tadi malam saya ya Tuhan menginjil. Tuhan bilang bukan hanya menginjil saja. Orang yang sudah mundur daripada Tuhan itu sama saja dia sudah tidak percaya. Kita yang pergi sama dia kita menginjil. Orang yang hatinya sudah jauh daripada Tuhan dia sudah tidak percaya meskipun dia masih ada di gereja. Kita harus menginjil kepada mereka. Tentu menginjil. Tidak semua orang bisa terima. Ya, ada yang karakternya tidak baik. Kau nasihati dia, kau omong dia marah, dia banting kaki. Ada manusia seperti itu. Pada zaman Musa, pada waktu Musa berbicara kepada bangsa Israel, pada waktu itu mereka kehausan. Padahal Allah mengatakan, sudah engkau tidak boleh marah Musa, kau tunjuk saja batu itu. Kau tunjuk saja batu itu, nanti air itu akan keluar. Dan pada waktu itu,
Bangsa Israel ngomel-ngomel. Kita haus. Marah-marah Musa. Musa pukul itu batu. Ya, waktu keluar air itu pahit. Pahit airnya. Pada waktu air itu pahit, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, waktu air itu pahit, Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah kegagalan dia. Bangsa Israel juga seperti itu. Pada waktu dipimpin sama Musa, marah-marah. Ya, dinasihati Musa, mereka tidak terima. Apa yang terjadi? Hidupnya seperti itu. Hidupnya seperti itu. Mereka mati di padang gurun. Kalau kita mau melihat kenapa 11 murid ini yang datang ikut. Yudas kenapa? Karena Yudas ini sudah jauh daripada Tuhan. Dia jauh daripada Tuhan. Dan sehingga dia diizinkan jual Tuhan. Karena dia jauh daripada Tuhan. Coba kalau kita tidak jauh daripada Tuhan, kita tidak mungkin jual itu Tuhan. Maka itu pagi hari ini. Satu ketaatan. Pergilah. Jadikan bangsa ini muridku. Yang sudah mundur Tuhan bilang, tarik kembali. Dengan penuh kuasa. Tarik kembali. Jangan pakai Bapak Gembala saja. Kita yang ada ini. Tarik kembali. Saya melihat mamanya Brian sudah sekian lama. Dia tidak datang ke gereja. Saya berpikir-pikir yang dekat sama dia ini ada satu ibu. Ibu ini kok tidak pernah datang sama dia ya. Mengunjungi dia. Ya sudah saya ambil satu keputusan. Nanti saya akan pergi. Bapak Ibu, pada waktu di situ saya punya hati kepingin. Bilang mau pergi, saya belok di situ, saya lihat dia sedang pikul ini barang-barang. Bu, sini Bu. Ya, Ibu ke gereja. Ya, saya mau kasih barang. Dia datang kasih. Saya bilang kepada, ya, apa yang bunyi itu ya? Ya, jangan dikasih bunyi ya, supaya tidak ini. Ya. Tapi di situ apa yang omongin, kamu kenapa tidak ke gereja? Pak, aku batuk, Pak, aku sakit telinga. Ya, datang ya, nanti sore datang ya, datang. Ya, dia datang dan sekarang dia kalau datangin dia tidak dengar ini firman Tuhan, karena dia tidak bisa dengar. Tetapi dia mau datang, Tuhan tahu dia bawa anaknya Moses. Ya. Kita pergi, datang, beritahukan kepada mereka, menginjil. Ya, pergi. Dan juga yang sudah mundur kita usahakan tarik. Tahun 2025 kita usahakan tarik orang-orang yang sudah mundur daripada Tuhan. Kasihan mereka. Karena apa? Orang yang sudah mundur sama Tuhan, roh Tuhan sudah keluar daripada mereka. Kita lihat Saul, waktu roh Tuhan sudah keluar dari dia, dia hanya berbicara dengan arwah-arwah saja. Tapi waktu sudah keluar dari Tuhan, kasihan mereka. Pada waktu mereka menghadapi masalah, persoalan yang mereka hadapi, mereka tidak mampu. Karena mereka sudah tinggalkan sumber air kehidupan. Yeremia 17 ayat 13. Maka itu Tuhan pesan, Yeremia 17 ayat 13. Dikatakan di sini. Ya. Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Karena apa? Dia tinggalkan Tuhan, roh Tuhan itu sudah keluar dari dia. Jadi waktu dia menghadapi masalah, dia pakai kekuatan dia sendiri. Mana mampu menghadapi persoalan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Saya berpikir benar juga ya. Tahun 2025 saya bagaimana bisa eksis? Bagaimana saya bisa, jangan omong eksis, saya bisa tahan ini hidup. Ya. Kalau roh Tuhan tidak ada, saya tidak kuat, saya tidak mampu. Tetapi Tuhan bilang, pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Sudah jalan sama Tuhan. Nanti kita tidak tahu Tuhan mau berbuat apa. Tuhan mau berbuat apa. Saya saksi sedikit. Di dalam tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, ya hari ini, mohon maaf. Di dalam pelayanan kita, Tuhan ada ketemukan satu orang. Pelayanan ini. Dia paling aktif, bukan jemaat.
dia paling aktif. Setiap minggu dia pasti dukung pelayanan kita. Selama 3 tahun lebih. Ya, jadi jujur. Kalau dia secara manusia, kalau dia tidak ada, buyar semua ini pelayanan. Untuk memberikan makan. Tuhan ketemukan orang ini. 1 orang ini. 3 tahun setengah. Setiap minggu. Dia adalah donatur yang paling kuat. Yang tidak pernah macam-macam. Pokoknya dia kirim saja ini dana. Tapi mulai tanggal 1 sampai hari ini. Orangnya menghilang. Orangnya menghilang. Orangnya menghilang. Di kontak juga tidak ada, semua tidak ada. Orangnya menghilang. Khawatir enggak? Jujur manusia. Biasanya kan dia. Khawatir enggak? Khawatir enggak? Secara manusia saya khawatir. Wah Tuhan bagaimana jalan? Tapi Tuhan bilang apa? Kamu jalankan semua. Jangan kau andalkan manusia. Boleh engkau ngomong. Tetapi kenyataan orang ini yang Tuhan pakai. Setiap minggu tidak pernah absen. Dan dia kirim jumlahnya yang bagus. Tercukup semua. Makanya kan saya tenang-tenang saja. Selama 3 tahun lebih. Tapi saat ini orangnya hilang. Tidak tahu di mana. Dan orang ini saya ketemu bukan teman saya, orang ini baru saya ketemu dengan dia. Dan saat itu juga saya ketemu dia sudah langsung aktif. Saya tidak kenal orangnya. Cuma saya raba-raba mungkin neneknya dulu. Ini dengan saya kenal karena saya pernah beli kapalnya. Ya. Tapi Bapak Ibu sekarang dia hilang. Dia tidak ada. Bingung kan? Saya sudah bilang tanggal 2, Tuhan bilang, kasih makan tanggal 2. 3, 4, jalankan. Kalau tidak hidupmu aku stop. Di situ suara yang Tuhan taruh sama saya. Bukan tergantung daripada manusia. Ya, tergantung daripada saya. Nah ini iman saya sama Tuhan. Bukan engkau punya hidup tergantung sama manusia. Berarti engkau masih mengandalkan manusia. Namanya saya manusia. Ya. Tapi Tuhan bilang, andalkan saya. Saya maju itu dengan andalkan itu, saya berat sekali. Saya berdoa sama Tuhan. Saya ini mohon maaf. Yang boleh bilang dikatakan saya setia, saya tidak pernah melepaskan pelayanan. Masih goncang juga hati saya. Karena apa? Orang yang dipakai ini mati, bukan mati. Orang yang dipakai ini hilang. Cuma tanggal 1 dia hanya ngomong selamat Natal bersama keluarga, itu saja. Biasanya dia tulis maju terus bersama dengan timnya. Tapi sekarang tidak ada. Tidak ada. Bagaimana? Bingung kan? Bingung tau Bu Retno? Iya kan? Bu Andreas bingung kan? Iya. Bu Andreas bingung, pasti bingung, namanya manusia. Andre bilang, Papa tidak usah andalkan manusia, andalkan dia, dia sumbernya. Ya, mungkin Tuhan mau pakai yang lain lagi. Mungkin Tuhan yang mau pakai yang lain. Saya ingat, dulu waktu saya pelayanan, pertama kali, saya dalam keadaan super kismin, miskin. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada satu orang, saya injili dia. Dia bilang, Herman, setiap minggu saya persiapkan dana. Ya, untuk pelayanan di sini. Jadi setiap minggu itu Pak Pati pergi ambil. Untuk bayar hamba Tuhan, yang kecil dulu hamba Tuhan dan lain-lain. Setiap minggu. Habis itu jalan punya jalan, mungkin 3-4 tahun. Dia bilang, saya stop. Tidak lagi. Ya sudah. Saya ucap syukur saja. Karena setiap minggu. Ya saya jalan. Tuhan kirimkan ada satu orang. Yang Tuhan pakai. Lebih dana itu.
Saya ucap syukur, lebih dana itu yang dikasih. Setiap minggu dikirim, setiap minggu dikirim, setiap minggu dikirim. Dan sesudah itu, orang itu meninggal. Orang itu meninggal. Ya sudah. Kenapa dia meninggal? Ya sudah. Habis itu selesai. Tuhan kirim lagi orang ini yang datang. Setiap minggu tidak pernah hahohe. Pokoknya hari hatong. Dia bukan orang kaya. Dia pegawai. Dia kasih dengan orang yang kedua yang kecil itu. Yang kedua dia kasih lebih besar lagi. Dan tanggal 1 sampai tanggal 5 orang itu hilang. Cuma satu kata hari tanggal 1 dia ngomong. Selamat Natal dengan keluarga. Ya itu saja. Habis itu hilang. Tentu dong saya bingung. Bagaimana? Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 coba. 1 Korintus 2 ayat 9 ini ayat yang saya paling. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya kalau saya lakukan yang baik, saya disayangi Tuhan. Orang ini tanggal 1 sampai tanggal 5 hilang. Tapi Tuhan pakai orang yang tidak pernah saya pikir, dengar ada dalam hati yang datang. Pang sampai tadi malam, dung. Saya kaget, sampai tadi saya bilang mau beli laser untuk siapa? Untuk ibu-ibu ini. Jadi kita ini tidak boleh berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia susah. Tuhan pakai. Coba. Ini loh yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu saya mau sharing. Tuhan pakai. Tuhan pakai. Sampai tadi malam pun. Sampai saya berpikir begini. Iya. Dana Tuhan suruh kasih makan. Dana tidak punya. Saya melihat. Tidak punya. Bagaimana? Ya sudah saya jalanin saja. Bapak Ibu berpikir saya ini punya tabungan banyak. Tidak. Saya jalanin saja. Tapi Tuhan buat yang tidak ada itu jadi ada. Tuhan buat yang jadi. Saya ingat ada saya punya anak. Mereka tanggal 30 atau bukan mungkin mereka terima gajian. Ya, karena kita harus terakhir kasih makan itu tanggal berapa, 29 atau apa. Itu anak-anak punya, dorong punya uang perpuluhan. Waktu mau beli bahan-bahan, tidak ada. Dia kirim perpuluhan terakhir. Yang satu 500 lebih ribu, yang satu 700 lebih ribu. Dan perpuluhan itu dipakai. Oh, habis itu selesai. Tanggal 1, tanggal 2. Tidak kelihatan. Saya berpikir tanggal 2 ini orang ini biasa kirim dan tidak ada suara sampai sekarang. Ya, tapi Tuhan itu buat yang aneh-aneh. Bu, Tuhan buat aneh-aneh nanti kita kasih pakai Bu. Tuhan buat aneh-aneh. Tuhan buat aneh-aneh. Maka itu kita jangan andalkan manusia. Setengah malam, jam 1 malam itu saya tahu macam begitu. Jam tanggal 2 saya bawa dalam doa. Saya bilang Tuhan, kalau si umpama dia tidak kau izinkan pakai, ini stop. Saya tidak mampu. Tapi Tuhan kirim yang aneh-aneh. Yang datang, katakan. Kita yang ada di sini, Tuhan akan kirim yang aneh-aneh. Asal kita mengasihi Dia. Maka itu tadi kita melihat. Yang kecil saja. Ada persembahan saya tidak mau kasih. Kenapa kau tidak mau kasih? 1000 pun tidak apa-apa. Kenapa kau tidak mau kasih? Berarti engkau tidak percaya. Saya percaya. Dia berpikir. Kalau seumpama saya kasihkan kurang ini uang. Bagaimana aku makan? Berarti engkau tidak percaya sama Tuhan. Berarti kau tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tapi Tuhan kirim aneh-aneh. Sehingga kata aneh-aneh ini tadi saya mau bilang.
beli. Andre pesan nanti, beli. Itu alat, kasih. Tetap dalam pengontrolan dari gereja. Itu alat dikasih pakai. Karena apa? Mereka ini yang dipakai Tuhan. Mereka harus sehat, makanya tadi kan saya lihat. Sebelumnya saya sudah omong kepada anak-anaknya. Ya sudah, saya bapak, saya beli. Saya sudah omong sama anak-anak. Mungkin karena mereka bilang terbatas. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian mau bisa berbuat apa-apa, kasihi Tuhan. Supaya kalian tidak stres. Saya melihat di sini. Bu Andrea 120. Puasa 120. Neda puasa 200. Tapi lumayan, puji Tuhan dulu 300 lebih ya. Ya, makanya saya maklumi. Begini terus di gereja, saya maklumi. Itu gula. Saya ini kan gula darah. Ya. Betul. Pak Herman ngomong. Betul. Nanti home pimpang, siapa yang rakyat duluan. Andre pesan memang sekarang. Puji Tuhan. Bapak Gembala beli sekian juta untuk kita. Ya. Boretno ya. Puji Tuhan ya. Kasih Bu Ciplu juga pakai. Anak-anak lebih dami, biarkan saja sudah. Tuhan kita tuh Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya. Saya tidak bilang Tuhan pakai saya jadi berkat. Saya harus. Karena ada kasih Yesus. Mereka mau melakukan, tidak bisa. Tadi saya omong sama Bu Retno, saya tak berunding dengan Bu Ciplu. Ini, Bapak Ibu. Pergilah, jadikanlah bangsa ini muridku. Kalau murid dia sudah percaya Tuhan Yesus, tentu ada kasih. Kasih itu yang bawa hidup mereka. Tentu ada kasih. Kasih itu daripada Tuhan yang datang kepada mereka. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan harus punya kasih. Kalau tidak punya kasih, punya apa di dalam? Ikut Yesus, Yesus janjikan punya kasih. Kalau kita ikut Tuhan, kita Kristen abal-abal, ya kita hidup ini Bapak Ibu. Tidak menentu kita punya hidup ini. Setiap hari hanya bingung. Pusing kepala di bawah, kaki di atas. Mantap Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya tanya, Tuhan benar ini? Tuhan bilang, lakukan. Ya, juta lakukan. Secara manusia saya bilang, Tuhan, donatur yang engkau kirimkan ini sudah tidak berbicara lagi. Sudah tidak ada. Tuhan bilang, apakah engkau berharap donatur atau engkau harapkan saya? Tuhan pakai orang lain datang. Di tahun 2025. Kadang kita mengandalkan, waduh, ya saya mengandalkan ini ya. Saya andalkan ini. Tuhan bilang, terkutuk kamu. Kau tidak andalkan saya. Kau andalkan manusia. Bahkan dia katakan di sini. Pergi jadikanlah bangsa ini muridku. Saya tidak berbicara lagi. Baptis mereka. Ajarkan mereka. Keluarkan. Baptis mereka. Arti baptis itu baptiso. Dosa mereka itu kuburkan di air. Karena air itu sumber kehidupan. Kuburkan seperti Tuhan Yesus. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Masuk dan waktu Tuhan Yesus keluar. Tuhan katakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Baptis mereka. Tentu di sini semua sudah dibaptis. Ya. Tetapi kalau kita dapat jemaat-jemaat baru yang belum kenal Yesus, kita baptis kepada mereka. Ini bukan saya saja yang berbicara. Ini juga jemaat tahun 2025. Ibu Cu antar ini makanan. Pasti mereka tanya kepada Ibu Cu. Ma, ini dari mana? Toko gerejo. Oh, gerejo kasih kita setiap Sabtu ya. Alhamdulillah ya. Bukan gerejo. Tuhan Yesus yang pakai Bapak Gembala untuk buat seperti ini. Sampean tahu, aku pagi-pagi jam 6 sudah datang, saya naik Gojek. Saya minta tolong Eksan mantu itu.
yang antar. Saya naik Gojek datang ke gereja untuk bungkus ini makanan. Untuk bungkus ini makanan. Jangan kita berpikir upah. Lakukan ini, jangan berpikir upah. Nanti upah itu Tuhan tahu. Dan kita buatkan ini. Waktu kita antar ke sana. Dari tokoh Tuhan Yesus yang kasih. Loh kok bisa Tuhan Yesus, Mak? Iya, Tuhan Yesus pakai Pak Pendeta kita untuk lakukan. Mulai menginjil. Tahu dari mana dananya. Gak bisa. Tapi Tuhan Yesus omong nama Tuhan Yesus. Itu kita injili saja. Cukup kita injili. Dia mau bertobat, ya sudah. Dulu waktu saya injili Pak Karto. Pak Karto waktu anak-anaknya sudah ikut. Tidak punya kepribadian. Tidak punya ini. Tidak punya ini. Ternyata suatu saat Tuhan jamah dia. Waktu dia sakit, dia ambil dia punya sembahyang. Leluhur dia sembahyang. Dia lihat Tuhan Yesus. Pak Karto mau percaya. Sorry ya. Orang itu orang pintar, orang kritis. Tapi waktu dia angkat itu. Dia mau sembahyang karena dia sakit. Dia hanya lihat Tuhan Yesus. Dia bilang, panggilan pendeta itu datang. Aku mau terima Tuhan Yesus. Berikan dulu kemuliaan. Ya benar, almarhum sudah pergi. Sudah dipanggil. Orangnya kritis. Tidak punya prinsip. Sampai Ibu Karto mau datang ke gereja sembunyi-sembunyi. Tidak punya prinsip. Pada waktu itu kita menangkan semua keluarganya. Tinggal satu pentolannya. Tapi waktu pentolan ikut semua jadi. Tetapi mohon maaf, satu persatu berguguran. Sayang. Nah ini berguguran, mereka masih ada. Tarik kembali. Katanya teman Pak Erik. Iya di dunia. Kamu tarik. Ayo Rek, balik Rek. 2025 Rek. Ayo balik. Daripada di rumah turu aja. Saya ngomong sama Asro ini. Asro. Setiap pagi atau saya pergi masuk kantor. Dia pasti ada di muka kantor. Saya bilang sama dia. Turu aja. Dia lihat sama saya. Tadi pagi waktu saya keluar, saya mau kasih dia makan. Dia tidak mau, dia lari. Dia kalau ketemu sama saya, dia lari. Tapi kalau dia lihat Andre Kesia atau Ibu Gembala atau Catherine, ini dia pantatnya. Langsung lari. Saya teriak dari jauh, Opo, mau kemana? Masuk kembali di bawah kandang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pergi jadikan. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Keluarkan ini. Ya, semua bangsa kita mungkin tidak mampu, bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan daripada Allah-Allah lain. Yang terakhir kita melihat ayat 20. Ayatnya 20 yang terakhir. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan sudah perintahkan kepada kita masing-masing. Waktu kita menginjil, waktu kita berbicara. Ya. Tuhan bilang ngomong tentang Yesus. Saat ini saya berbicara tentang Yesus. Ya. Percaya. Saya tutup dengan satu ayat. Ya. Tapi Tuhan minta percaya dulu. Kalau kita sudah lakukan ini semua, Tuhan janji loh. Tuhan janji. Tuhan janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai hidup kita. Sampai akhir zaman hidup kita loh. Ini baru kesaksian saya tanggal 1 sampai tanggal 5. Orang ini dia melakukan setiap minggu. Dan selama 1 minggu ini dia sudah tidak jalankan. Tapi Tuhan ganti 2 kali lipat. Atau kalau saya tidak salah 3 kali lipat Tuhan gantikan sampai hari ini. Yang dia lakukan omong kosong 10 rupiah Tuhan gantikan 30 rupiah. Tuhan pakai siapa? Pakai orang yang tidak pernah kita pikirkan.
Saya berpikir, wah orang ini sudah tidak ada. Tetapi Tuhan punya banyak cara. Tuhan pakai orang lain 3 kali lipat. Kalau dia setiap minggu dia kirim 10 rupiah, 30 rupiah Tuhan kirim. Tentu kita semua kepingin disertai Tuhan kan. Tapi kuncinya supaya disertai Tuhan satu. Lakukan apa yang Tuhan pesan kepada kita. Jangan jadi anak berontak saja. Pada zaman akhir perjanjian lama, orang-orang yang berontak dibinasakan. Kenapa? Berontak. Diomongi Musa dan mau dengar, marah, berontak. Mana bisa ada hoki? Mana bisa ada hoki? Bukan om hoki, toko buah, tidak. Mana bisa ada hoki? Kalau kita hanya berontak saja terus, tidak bisa diomongin. Jadi apa? Mau apa yang kalian bisa buat? Hanya itu saja hidupmu. Capek, pusing aku. Nah 2025 ini berubah. Karena Tuhan bilang, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 yang terakhir kita melihat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya, hulu besar, tidak binasa. Kita percaya. Mulut mengaku, lubuk hati itu percaya, punya iman, percaya. Ya, tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Saya tidak tahu. Saya berbicara kepada Bapak Ibu, nyantol atau tidak nyantol? Saya tidak tahu, tetapi sudah yang penting saya sampaikan. Saya sampaikan. Teristimewa kepada ibu-ibu yang ada di depan. Tidak puasa dari malam sampai pagi. 120, 260 sekian, 114. Saya tinggal 106. Tekanan darah saya dulu 140, 150. Kadang sampai 160, Ibu Gembala bilang tinggi ya. Sampai sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini juga dibeli oleh anak saya. Untuk cek tekanan darah. Merek Samsung. Cek tekanan darah. Kadang pada waktu saya jalan, saya olahraga, saya punya jantung ini. Duk-dak. Dibeli sama anak saya. Ya, kalau baru 5 juta lebih atau 7 juta lebih. Tapi dia beli dengan harga 2 juta lebih. Masih bagus. Ya, bukan saya promosikan saudara Andre. Dan mungkin dia cari untung kepada Bapak Ibu. Dibeli. Jadi ini sudah ada alarm semua. Saya jalan kemana ada alarm. Saya jalan di mana. Istrimu ada di rumah. Salah masuk kamar. Ya, alarm. Saya jalan di jalan. Potong jalan ini salah. Yang biasanya saya jalan di mana. Kalau saya sudah jalan salah. Dikasih tahu. Dia bilang kayak persis map. Begitu. Jadi beli. Ya saya pakai. Puji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari. Tahun 2025 berubahlah. Mau sampai kapan waktu kita. Kerasnya kita. Berubahlah. Ya, saya kan sudah ngomong. Nabi Yesaya, dia itu seorang nabi. Kalau berbicara keras. Karena dia kepingin supaya anak-anaknya bertobat. Tapi ada yang tidak bisa terima. Nabi Yesaya mati, tolong keluarkan. Ibrani 11 ayat 37. Mati itu karena apa? Digergaji. Kurang ajar kau. Ngomongnya terlalu keras. Menyinggung perasaan. Digergaji. Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempar, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Nabi Yesaya mati itu digergaji,
Tetapi kalau saya nanti mau digergaji, mau dipukuli, jangan. Saya sudah tua, jangan. Tetapi Bapak Ibu lakukan itu urusan sama Tuhan. Ya, karena apa? Saya menyampaikan kebenaran firman. Ya, oke, baik. Di depan kita ada